Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ada pertanyaan dari Ummu Uthman di Kalimantan Tengah. Masya Allah. Jazakillahu khairan kepada Ummu Uthman yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Pertanyaannya agak serem ini, pertanyaan Ummu Uthman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengadopsi anak hasil zina? Karena ada rasa takut anak itu dibunuh orang tuanya setelah lahirnya. Karena memang hal itu pernah terjadi sekali di kampung tersebut. Ya, ini anak hasil zina. Pertama saya akan komentari pertanyaan ini dari beberapa sisi. Penamaan anak ini dengan istilah anak zina. Tentu ini penamaan yang dihasilkan dari perbuatan dua orang itu. Bukan berarti anak ini terkena pula dosa zinanya, tidak. Ya, anak ini adalah anak hamba Allah, ya, hamba Allah seperti yang lainnya, ya, seperti yang lainnya. Jangan sampai kita akhirnya para jamaah menghukumi dosa orang lain dibebankan kepada si anak ini juga. Tidak, ya. Anak ini tentu tak salah. Anak ini tentu masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi apa? Fitrah. Yang kedua, si ibu ini mengatakan takut dibunuh orang tuanya setelah lahir. Kemudian pernah terjadi sekali. Ini ketakutan saja. Ya, dalam hukum ketakutan seperti ini tidak bisa dijadikan alasan kuat, tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Ya. Kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat sekali, di antaranya itu menjadi fenomena yang terjadi di kampung itu. Bahwa kalau ada anak zina, mereka kemungkinan besar itu akan dibunuh, umpamanya. Nah, ini mungkin kita mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap anak ini. Tapi kalau hanya sekedar ketakutan belaka, dulu sih pernah gitu. Kapan? Ya dulu. Berapa kali? Sekali sih. Gitu. Ini tentu tak bisa dijadikan dasar pegangan. Ya. Jadi kalau memang indikasinya kuat baru. Tapi kalau seperti ini tentu tidak bisa dijadikan dasar. Yang ketiga, adopsi di dalam Islam. Adakah adopsi di dalam Islam? Tentu adopsi di dalam Islam tidak ada. Dahulu Zaid bin Harithah itu diangkat anak sebelum datangnya Islam. Diangkat anak sehingga dipanggil oleh masyarakat Makkah sebagai Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah Islam, datanglah Islam. Laisa Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasulullah SAW dan penutup para nabi. Sehingga tidak ada yang namanya anak angkat dalam Islam. Yang dimaksud anak angkat ini apa? Anak di luar diangkat sama dia, diberlakukan seperti anak sendiri. Tentu ini akan berimbas pada kesalahan-kesalahan yang lain. Apa itu? Ini anak bukan mahramnya. Ini kan anaknya orang. Masuk, kalau dia anak laki, berarti dia bukan mahram dari si ibu ini.
Kalau dia anak perempuan, berarti dia bukan mahram dengan suami dari ibu ini. Belum lagi dengan anak mereka. Berarti setiap hari mereka, si ibu ini umpamanya jika ini laki, akan menggunakan pakaian rumah. Berarti dia akan terlihat auratnya setiap saat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu berdosa. Duduk, mungkin dipeluk dan sebagainya dianggap sebagai anak. Apalagi sampai dibuatkan akte di pengadilan negeri. Wah, ini lebih lagi ini. Kalau dia perempuan, nanti si bapak nganggap ini anak saya ini. Dipeluk, ya. Kemudian si perempuan ini menggunakan baju rumah, kalau dia balik dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya terjadilah apa yang di masyarakat. Anak angkat menikah, lalu yang menikahkan ini orang ini. Kenapa? Saya ngangkatnya ngadopnya dari bayi kok. Jadi sudah saya anggap ngotot. Ini pertanyaan seperti ini banyak. Jadi dampaknya begitu banyak dosa-dosa yang dilahirkan dari itu semua. Ya. Kemudian yang keempat, jika yang dimaksud oleh ibu penanya ini adalah menyelamatkan anak ini jika memang indikasi pembunuhan itu terjadi, ya, indikasi kuat pembunuhan itu terjadi, maka menyelamatkan anak ini bisa dikatakan masuk kategori wajib. Ya, kenapa? Indikasi kuat akan terjadi pembunuhan, anak ini dibunuh. Ya, tentu menyelamatkan anak ini diutamakan. Nah, apalagi negeri kita kan negeri hukum. Ya, kita bisa kalau memang ada indikasi kuat, maka bisa dilaporkan kepada lembaga yang terkait. Kita ada kepolisian, ada dinas sosial, ya. Nah, ini bisa bergerak dari situ, dari sisi penyelamatan, ya. Nanti anak ini ditaruh di mana? Nah, nanti dikoordinasikan dengan masyarakat. Apakah anak ini ditaruh sementara di dinas sosial karena nggak ada orang tuanya sama sekali, atau ditaruh di panti-panti yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak buat mereka ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.